Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan dan bisa bertukar muka dalam acara workshop di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa harapan besar dari kementerian adalah salah satunya kurikulum merdeka. Merdeka belajar salah satunya adalah sebagai siswa mampu berpikir di dalam isi dari kurikulum merdeka. Bahkan kurikulum merdeka merupakan salah satu kesempatan bagi semua guru untuk sama-sama mengenyam dan berpartisipasi juga untuk perkembangan siswa dan guru masa depan. Untuk lebih singkatnya waktu pada kesempatan hari ini, saya selaku pemandu acara pada kesempatan hari ini akan membaca beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan acara, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya sambutan kepala sekolah atau yayasan, yang keempat doa, dan terakhir acara ini workshop tentang penerapan budaya positif oleh Bapak Polisi SPD sebagai calon penggerak akan sebelum di daerah Kabupaten Sampang. Untuk lebih singkatnya, acara pada kesempatan hari ini mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah agar acara pada kesempatan hari ini diberikan kelancaran dan kesuksesan. Ala hadhihi wa kullu salihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka dengan hormat kepada semua dewan guru diharap berdiri. Terima kasih dan dapat duduk kembali. Kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili dari kepala yayasan. Kepadanya waktu dan tempat diaturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Nurul Anwar Mamor Barat, yang kami hormati Kepala RA, Kepala MI, dan juga SMP yang berbahagia, dan juga rekan-rekan guru di bawah naungan Yayasan Nurul Anwar Mamor Barat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kegiatan workshop yang diadakan oleh salah satu CPT atau calon guru penggerak di SMP Al-Azhar 3. Saya sendiri. Kemudian salawat salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya hari ini bisa hadir dan berkumpul di sini, karena ini salah satu hal penting bagi saya untuk bisa menuntaskan perjalanan pendidikan guru penggerak ini di Kabupaten Sampang. Pendidikan guru penggerak ini di angkatan ke-10 di Kabupaten Sampang yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Provinsi Jawa Timur. Jadi saya salah satu sebagai peserta. Di sini saya juga mewakili kepala sekolah sebagai kepala sekolah menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Memang kegiatan PKP ini atau pendidikan guru penggerak ini itu tidak bisa saya laksanakan sendiri. Artinya harus ada dukungan dari teman-teman itu. Nah, hari ini Bapak Ibu adalah hari puncak dari beberapa modul. Ada 3 modul yang kami pelajari itu selama kurang lebih 8 bulan 9 bulan itu. Jadi mulai Maret kemarin sudah dimulai, di pas bulan puasa itu sudah dimulai. Nah, hari ini hari puncaknya di modul 1 divisi 1. Ada modul 1, ada modul 2, ada modul 3. Di satu modul itu ada 4 modul lagi yang dipelajari. Jadi setiap modul itu kurang lebih 1 bulan mempelajari setiap modul itu. Makanya di sini hari puncaknya. Dan insya Allah ke belakang itu nanti ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya harap teman-teman yayasan guru di bawah yayasan Nurul itu tetap mendukung kegiatan ini, karena hal ini penting bagi sekolah-sekolah, terutama di sekolah negeri, tidak hanya di swasta tapi sekolah negeri itu juga terlibat itu. Di kegiatan PKP ini itu hanya sedikit yang bisa dihitung untuk yang dari swasta itu. Kebanyakan memang dari sekolah-sekolah negeri itu yang sudah PNS semua itu. Nah, saya kenapa terlibat? Tujuan saya bukan tujuan saya memang hanya untuk belajar ya, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, ya kompetensi saya sebagai kepala sekolah itu. Nah, saya di sini apa tujuan saya? Tujuan saya tidak ada tujuan sama sekali, hanya niatan untuk belajar mengembangkan kompetensi saya sebagai guru. Karena apa? Karena guru itu memang dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dalam kondisi apapun, terutama dalam perkembangan sistem pendidikan kita yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang itu sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, itu Bapak Ibu tujuan saya hanya untuk berbenah diri saja, menyesuaikan sehingga sistem pendidikan itu ada yang namanya keberpihakan kepada murid. Kemudian, tapi yang jelas itu tidak ada jebakan. Saya ini hanya bekerja sama dengan teman-teman, sekaligus kegiatan ini untuk menginspirasi agama dalam peningkatan pendidikan yang ada di SMP Al-Azhar 3 itu. Terima kasih mungkin Ibu Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan itu beberapa hal yang berkaitan dengan guru hebat, apa yang maksud dengan merdeka belajar,
Dan untuk yang terakhir, doa kami pasrahkan kepada Yang Mulia Ustaz Mansur. Itulah tadi acara bukaan, dan kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu acara inti workshop dalam penerapan budaya positif oleh Bapak Firly, Sarjana Pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sampang. Dan untuk menjelaskan beberapa materi, kami harap kepada salah satu calon guru penggerak memberikan motivasi sekaligus memberikan beberapa paparan sehingga kita mampu bergerak di bidang semua aspek, baik di bidang pendidikan, bidang-bidang yang sekiranya bisa memberikan motivasi hebat kepada anak didik kita. Untuk lebih singkatnya kami masyarakat kepada beliau, waktu dan tempat kita berkat. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman SMP, teman-teman guru SMP Al-Azhar 3 ataupun FI yang terlibat pada kesempatan kali ini. Hari ini Bapak Ibu saya punya tugas untuk menyampaikan tentang penerapan budaya positif. Tentang penerapan budaya positif itu. Budaya positif itu adalah salah satu aspek yang memang harus diterapkan di sekolah masing-masing. Apa tujuannya? Tujuannya supaya tercipta lingkungan yang positif. Tujuannya siswa kita mempunyai karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentang budaya positif, pertama tentang budaya positif. Budaya positif itu menumbuhkan kebiasaan baik dan karakter mulia. Menumbuhkan kebiasaan baik dan karakter mulia. Kira-kira Bapak Ibu, di sekolah kita ini kebiasaan baik yang sudah dilakukan apa? Kebiasaan baik yang sudah dilakukan apa? Yang sudah dijalankan oleh sekolah kita apa? Pembacaan surat Yasin sebelum masuk. Kemudian ada jabat tangan, itu salah satu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah atau perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh satu kelompok atau pendidikan, dan itu sifatnya positif dan tidak bertentangan dengan norma agama. Itu disebut dengan budaya positif, Bapak Ibu. Kemudian kalau dalam konteks pendidikan kita, Bapak Ibu, itu ada ciri-ciri tentang budaya positif itu. Pertama apa? Fokus pada nilai-nilai positif. Kemudian ada dua, pendekatan yang proaktif. Itu ciri-cirinya tentang budaya positif. Dan yang ketiga, keterlibatan semua pihak. Artinya dalam penerapan budaya positif itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, terutama kepala sekolah. Itu tidak bisa. Dalam penerapan budaya positif itu semua warga sekolah, stakeholder yang terlibat di dalam sekolah tersebut itu harus mendiskusikan untuk menerapkan budaya positif tadi itu. Ya tadi itu tujuannya adalah penerapan budaya positif itu menciptakan lingkungan yang positif sehingga anak-anak peserta didik kita itu mempunyai karakter itu apa? Karakter yang baik sesuai dengan 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Itu. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah manfaatnya budaya positif itu.
Satu, itu meningkatkan kualitas belajar mengajar. Kenapa demikian? Kenapa? Meningkatkan kualitas belajar dan mengajar itu. Jadi tidak ada gangguan, sekolah kita aman. Tidak ada gangguan, tidak ada yang rame-rame, tidak ada apa istilahnya yang mengganggu tentang kegiatan yang ada di sekolah kita. Kenapa? Karena sudah tertanam yang namanya budaya positif. Budaya positif itu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman bagi peserta didik untuk bisa belajar itu. Yang kedua, membangun karakter yang kuat itu terutama bagi kita sebagai guru dan juga murid itu akan memberikan dampak yang kuat. Kenapa? Karena anak-anak itu sudah lebih fokus, dia lebih fokus belajar, dan kita pun sebagai pendidik itu lebih fokus mengajar, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Ini nanti kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu, itu menciptakan lingkungan yang aman dan sportif itu kalau budaya positif itu dijelaskan kalau budaya positif itu diterapkan tidak ada kantor tidak kemaringan, ya semua peralatan yang ada di sekolah itu tidak ada yang hilang, artinya tercipta suasana yang indah dan tidak ada kendala untuk menerapkan sistem pembelajaran kita itu. Yang terakhir itu meningkatkan rasa kebersamaan. Itu kalau budaya positif. Kenapa meningkatkan budaya kebersamaan? Karena kami di awal itu bahwa penerapan budaya positif itu harus melibatkan semua pihak. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dirahasiakan. Kita full kepala sekolah dan guru itu berbicara apa adanya itu sesuai dengan transparansi ketertiban yang ada di sekolah itu salah satu manfaat dari penerapan budaya positif. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu, ada pertanyaan itu. Ini kaitannya dengan kita sebagai guru. Pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian ini kaitannya dengan tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak. Nanti jawabannya ada di akhir itu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kayak ranking itu kan ada. Kita kan ranking kelas itu. Kita kan memberi hadiah buku, apa saja itu. Tujuannya apa? Tujuannya satu, untuk supaya anak-anak itu lebih giat belajar dan bersaing dengan teman-temannya. Sama dengan yang kedua, kalau ada anak terlambat 5 menit misalkan terlambat masuk ke sekolah, kemudian kita memberikan hukuman, kamu baca sama sebanyak 5 surat itu, nanti disetor itu. Apakah itu efektif untuk mendisiplinkan anak? Yang jelas sebelum saya mempelajari modul ini, saya mengatakan setuju. 3 pertanyaan ini saya menyatakan setuju. Kemudian ada 6 topik yang kita bahas hari ini. Pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, itu kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas. Kelima itu restitusi, 5 posisi kontrol. Ini nanti sebagai guru itu. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Ini 6 topik ini yang akan dibahas. Kita lanjut, ini pembelajaran pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif tadi, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin yang terlintas dalam otak kita itu apa? Kalau kita mendengar kata-kata disiplin itu, yang terlintas dalam otak kita itu apa? Disiplin, kamu harus disiplin. Yang terlintas itu apa? Tata tertib. Tata tertib, hubungannya dengan tata tertib. Kalau anak patuh terhadap tata tertib, maka anak itu dikatakan disiplin, berhubungan dengan pertanyaan
Itu benar, kita pasti terlintas yang namanya tata tertib sesuai dengan aturan, baik itu tata tertib sekolah ataupun tata tertib yang ada di kelas masing-masing. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai umum. Ini salah satu budaya yang memang tidak bertentangan dengan norma agama, etnis, ras, dan suku. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang disebutkan dijabarkan dalam 6 dimensi itu dalam profil belajar Pancasila. Itu kaitannya dengan pembelajaran yang pertama ini. Kemudian ini Bapak Ibu, definisi dari disiplin. Disiplin positif itu adalah menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab tanpa hukuman. Kalau tadi pertanyaannya, anak yang terlambat 5 menit itu tindakan kita sebagai guru apa? Langsung dikasih hukuman, kamu menghafal bersama sebanyak 5 surat kaki seperti itu. Apakah sesuai dengan disiplin positif ini? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Itu. Jadi disiplin positif itu bukan ketika menghadapi anak yang belajar itu bukan langsung dijustifikasi kamu salah, kamu harus ini, kamu itu. Tidak. Tapi dia memberikan kesadaran tanpa memberikan hukuman. Tapi ada di akhir Bapak Ibu. Artinya menumbuhkan motivasi kembali anak itu supaya dia sadar bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Ya, selama ini yang kita perhatikan apa? Kalau ada anak yang melanggar pasti kasih hukuman. Itu selama ini yang kita perhatikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang berasal itu menemukan fondasi moral yang mendunia. Tapi itu kaitannya dengan budaya yang memang tidak bertentangan dengan norma agama. Ini ilustrasi saja ya, ilustrasi. Kalau saya megang saya punya benda, saya punya sesuatu Bapak Ibu yang saya pegang. Dan ini saya potongkan tangannya. Di tangan ini Bapak Ibu, kalau orang lain sampai tahu dan terjadi manfaatnya bisa. Manfaatnya bisa. Kalau dia sebagai kepala sekolah, dia pasti sekolahnya akan maju. Kalau dia sebagai pengusaha, dia sebagai pengusaha akan sukses. Sebagai apapun dia, kalau dia bisa mengetahui apa yang saya pegang ini, pasti dia akan sukses. Kira-kira orang lain untuk mengetahui hal ini bagaimana caranya? Kan cara itu bisa melakukan merayu, bisa melakukan hardik, bisa melakukan membentak, bisa apa saja, bisa mengancam untuk membuka ini, untuk membuka kepalan tangan saya. Tujuannya apa? Tujuannya tangan ini dibuka supaya apa yang dia pegang itu bisa diketahui sehingga dia bermanfaat bagi orang lain yang mengetahuinya itu. Itu contoh kepalan tangan Bapak Ibu. Contoh kepalan tangan ini itu merupakan langkah kontrol yang dilakukan oleh guru sebagai disiplin positif itu, sebagai disiplin positif. Jadi kalau kita betul-betul komitmen, maka tidak boleh kita terinfeksi atau terbuai dengan kehadiran orang lain. Kalau memang niatnya baik, maka tetap kita harus maju. Jadi itu contoh dari keterangan Bapak. Artinya keterangan itu adalah sebuah komitmen juga sebagai pendidik untuk menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol, perubahan paradigma, perubahan kerangka berpikir kita dari teori kontrol. Setuju tidak ini ilusi kontrol? Guru mengontrol murid itu. Guru mengontrol murid. Murid itu bisa dikendalikan oleh seorang guru. Mau diapain itu terserah gurunya. Setuju atau tidak? Ini sebagai ilusi Bapak Ibu. Kalau dia itu pikiran kita, itu paradigma lama, cara berpikir lama. Kalau guru itu bisa menciptakan seorang murid itu menjadi teladan, bisa artinya kesuksesan murid itu dipegang oleh seorang guru. Itu sebuah ilusi. Apakah ini benar atau salah? Nanti jawaban ada di akhir. Yang jelas kalau dulu kita dididik oleh guru kita itu dengan
disiplin yang keras, bahwa anak itu bisa sukses kalau gurunya betul-betul menerapkan sebuah disiplin. Ternyata itu salah. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini semua ilusi, gambaran saja. Kemudian yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau dia seorang guru, dia berhak untuk memaksa muridnya mau diapain gitu. Kalau dulu kan gini, anak atau sekolah itu dikatakan sukses kalau ada prestasi dari siswa mencapai nilai maksimum. Anak sekolah bisa dikatakan sukses kalau dia jadi bintang pelajar gitu, dengan nilainya tinggi. Itu dulu. Kalau sekarang tidak gitu. Kemudian ini cabang-cabang dari disiplin positif. Itu teorinya William. Dari teori William itu yang ada 4. Pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu kata William. Teorinya dari William. Ini teori William itu menghasilkan 5 paradigma. Yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi itu pertanyaan di awal itu bahwa orang dewasa memaksa yang lebih muda itu salah. Bahwa murid itu kita bisa mencerdaskan seorang murid dengan guru yang punya disiplin itu salah juga. Jadi soal kata William itu bahwa yang bisa mengontrol orang lain itu hanya dirinya sendiri. Jadi kita ini sebagai guru tidak bisa memaksakan seorang anak untuk jadi apa, jadi ini, jadi itu. Nah, kamu harus belajar supaya apa? Supaya aku bisa belajar, tidak boleh itu. Itu namanya pemaksaan. Kata William itu tidak cocok kalau diterapkan dalam sistem pendidikan di abad 21. Karena zamannya berbeda. Zamannya kita Bapak Ibu sebagai siswa dulu dengan zamannya anak-anak itu berbeda jauh. Abadnya juga berbeda. Kita sudah di abad 21 yang sistem teknologi itu berkembang. Jadi kata William tadi itu tidak cocok memaksakan seorang anak itu untuk belajar ini. Biarkan mereka itu memilih dengan sendirinya dengan apa yang dia suka. Jadi ini, di sini tidak cocok. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Jadi itu. Apa artinya? Itu terus makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Jadi sekali lagi hanya kita yang tahu, hanya anak itu yang tahu. Kita seperti itu hanya mengarahkan, menuntun. Itu. Kedua, teori yang kedua itu semua perilaku memiliki tujuan. Itu semua perilaku memiliki tujuan. Tapi kalau kita dihadapkan dengan anak yang melanggar aturan tata tertib itu, kita langsung menghukum. Anak yang terlambat kita langsung dihukum. Itu salah. Kata William itu salah. Kenapa salah? Jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk menjadi lebih baik dengan harapan kita atau menjadi sama seperti kita sebagai pemimpin. Tidak. Itu. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalau misalkan anak terlambat itu kenapa? Maka kita cari tahu keterlambatannya itu apa. Bukan langsung menyalahkan kamu ini sudah terlambat sering kali, kamu harus ini, harus hukum. Itu tidak boleh. Itu Bapak Ibu. Kemudian nanti muncul yang namanya teori motivasi. Nah di sini Bapak Ibu, teori motivasi itu ada tiga. Jadi kalau kita menghadapi anak yang melanggar tata tertib sekolah, kita harapkan ini pertama untuk menghindari hukuman.
Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Contoh, kalau anak dia selalu rajin, gitu, yang diharapkan oleh mereka itu apa? Yang diharapkan oleh mereka itu apa? Bisa satu karena dia tidak ingin melanggar hukum. Yang kedua karena dia ingin mendapatkan imbalan. Contohnya kalau ada seorang anak yang rajin tepat waktu, terus kita tanyakan, kamu kenapa setiap hari masuk sesuai dengan waktu? Pak, ya karena saya masuk setiap hari karena kepala sekolahnya hampir jam waktu gitu. Karena Pak Kamsari orangnya rajin misalkan itu. Pak Kamsari selalu datang jam 6.30. Jadi saya harus tepat waktu jam 7 harus ada di sekolah. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena takut satu itu untuk menghindari hukuman dari Pak Kamsari tadi. Atau dia ingin mendapatkan imbalan supaya nanti saya dijadikan sebagai siswa yang baik atau siswa teladan. Gitu. Ya ini teori lama itu. Kemudian itu yang disebut nomor 1 dan nomor 2 itu dikatakan motivasi intrinsik. Artinya anak melakukan kebaikan, anak melakukan kesalahan itu karena faktor dari luar. Jadi kalau anak tadi itu rajin karena ada Pak Kamsari. Coba ada Pak Kamsari tidak masuk. Biasanya Pak Kamsari itu hari Rabu tidak masuk. Jadi saya harus berangkat lebih siang karena tidak ada Pak Kamsari. Kenapa? Karena tidak ada yang menghukum. Itu faktor internal Bapak Ibu. Nah, hal-hal seperti ini itu tidak cocok dipraktekkan di pendidikan sistem pendidikan kita itu, apalagi penerapan kurikulum merdeka. Yang cocok bagaimana? Yang ketiga dia cocok untuk diterapkan itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, terus ada keyakinan kelas. Yang ketiga ini Bapak Ibu, kenapa anak dia itu ini kaitannya dengan tadi ya, dengan tentang budaya positif itu, kaitannya dengan budaya positif itu. Kenapa dia rajin tepat waktu? Karena itu alasannya untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Gitu. Artinya apa? Sebagai siswa dia sadar kalau saya memang harus seperti ini, bukan karena tata tertib yang ada di sekolah, bukan karena ada Pak Kamsari di sekolah, tapi dia sadar dengan sendirinya bahwa saya sebagai siswa harus, yang seharusnya memang begitu kewajiban saya, bukan karena paksaan dari luar. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi dia belajar dengan niat itu karena berangkat dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Lah, kalau anak peserta didik kita muncul seperti itu, muncul motivasi intrinsik ini, itu akan bertahan lama dan menjadi anak yang berakhlak. Tapi kalau anak dipaksakan dengan tata tertib misalkan, atau dengan hukuman misalnya, itu tidak akan berjalan lama. Yang bersifat hukuman itu sifatnya jangka pendek, itu kategorinya. Kenapa? Karena pertama, kalau anak dia tidak tertib, dia akan melukai dirinya sendiri, psikologinya itu, mentalnya akan terganggu, pikirannya akan terganggu. Itu kalau anak itu karena faktor eksternalnya. Jadi ini ada nilai-nilai kebajikan yang dijalankan di untuk menghargai diri sendiri itu Bapak Ibu, ada nilai-nilai kebajikan yang diterapkan. Nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu? Pertama, akhlak mulia. Itu di profil pelajar akhlak mulia, berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila itu untuk akhlak mulia, perilaku, tentang perilaku. Kemudian ada nilai kritis, nilai kepemimpinan itu tentang kaitannya dengan nilai kebijakan. Nah, untuk menjalankan nilai-nilai kebijakan universal itu ada sebuah keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas. Bapak itu selama jadi guru pernah nggak membuat tata tertib kelas? Iya Pak.
Pernah ya? Pernah ya? Apa tujuannya? Supaya anak-anak itu sesuai dengan harapan kita. Ya. Tata tertib sekolah, tata tertib kelas itu, ya itu sudah tidak dipakai lagi. Kenapa? Tadi itu faktor eksternal atau motivasi intrinsik, dan itu tidak akan berjalan lama, akan terganggu. Tapi kalau anak-anak di tahun siswa SMP, kalau tidak merasakan kadang-kadang itu malas. Akan dia itu di sekolah bukan karena dirinya, karena orang tua dan Ya, itu yang saya tanyakan, yang ibu tanyakan itu persis apa yang saya tanyakan kepada instruktur saya itu. Kalau tidak dipaksakan tidak bisa Pak Ibu, harus yang dirasakan salah. Tapi ada juga Pak, bisa. Bisa. Ya. Hanya menyenangkan. Jadi Ya. mau sederhana. Saya sepakat ini. Saya sepakat ada yang disampaikan Bapak Ibu bahwa anak itu memang harus dipaksakan, tapi tidak semuanya itu. Anak itu Bapak Ibu, ya kalau dulu kita ya, kalau dulu kita memang seperti itu, memang harus dipaksakan. Apakah cocok dengan kejadian ini? Tidak cocok. Kenapa? Pertama, kenapa tidak cocok kalau dipaksakan? Zamannya berubah. Zamannya berubah. Kemudian alamnya juga berubah. Alamnya berubah. Iya dulu itu kita memang patuh kepada orang tua. Tapi kalau sekarang tidak, anak itu banyak yang menjangkau gurunya itu. Jadi itu untuk menerapkan minat kebajikan itu ada keyakinan kelas, bukan tata tertib kelas. Kalau tata tertib kelas itu yang membuat itu gurunya kita. Karena satu harus masuk tepat waktu. Kemudian yang kedua harus berpakaian rapi. Ketiga harus bersepatu dan selanjutnya itu. Tata tertib itu dibuat siapa? Oleh guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak, kita semua terlibat, gurunya terlibat, siswanya juga terlibat. Artinya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu harus melibatkan anak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan motivasi intrinsik. Jadi anak mengikuti aturan itu bukan karena dipaksa terhadap aturan, tapi dia sadar dengan sendirinya kalau dia itu harus memang seperti itu sebagai siswa. Jadi disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama-sama. Jadi siswanya sepakat, gurunya juga sepakat itu. Jadi keyakinan kelas itu untuk menciptakan budaya positif. Kalau budaya positif sudah tercipta, maka lingkungan positif akan tercipta. Sehingga kalau semuanya itu bisa diterapkan, maka kita tidak akan terganggu dalam menjalankan sistem pendidikan kita. Soalnya tadi itu untuk memunculkan kesadaran diri atau motivasi interaksi yang ada dari anak itu, bukan karena dia dipaksa. Gitu. Kalau dia dipaksa, hanya kata tertentu itu dia tidak akan kata beliau itu tidak bertahan lama. Kejadian ini tidak bertahan. Gitu. Karena ada sosok yang misalnya tidak bertahan lama itu, kalau dia tidak ada seseorang yang dicontoh, pasti dia akan melanggar lagi itu. Kemudian yang ketiga itu Bapak itu model berpikir menang. Model berpikir menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Intinya itu tidak ada menang yang kalah, semuanya dikatakan menang. Makanya perlu yang namanya kolaborasi itu. Kolaborasi apa? Yaitu kita dalam hal apapun kita harus berdiskusi itu. Jadi tidak ada menang yang kalah itu. Nah, di sini kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Kalau guru dia sebagai guru 5 posisi kontrol sebagai guru. Itu. Kedua, 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu, yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah. Kalau pertama penghukum, ya tadi kalau ada anak yang terlambat langsung kita hukum, itu namanya posisi kontrol yang pertama, menghukum. Nah, kalau memakai posisi kontrol seperti ini, dia tidak akan bertahan lama. Tadi itu saya sebutkan, kalau misalkan anak itu tidak ada Pak Kamsari, apakah anak itu berperilaku demikian?
Belum tentu dia anak itu berperilaku baik karena ada Pak Ansari yang mengontrol tiap harinya, gitu. Itu maksudnya. Guru sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu ya menanyakan kepada anak, kamu ini sudah begini, itu langsung menyalahkan anak itu bahwa tindakan itu tidak benar. Ini kadang-kadang tidak bisa diterapkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, teman sebagai teman. Kalau sebagai teman itu lemah lembut. Contohnya, Pak Ansari kenapa hari ini tidak masuk? Itu dengan nada lembut. Kenapa tidak masuk? Ternyata Bapak, nanti saya bantu. Nanti lain kali kamu harus masuk ya. Itu sebagai teman, contohnya. Tapi kalau sebagai hukum, kamu ini sudah tidak masuk berkali-kali, nah itu namanya penghukum. Itu sebagai penghukum langsung menyalahkan anak tanpa mengetahui apa yang melatar belakangi terhadap tindakan itu. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Kemudian yang kelima itu sebagai manajer. Nah ini nanti terapannya sebagai pemantau, sebagai manajer, terapannya itu sebagai segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak yang melanggar aturan, itu kita hadapi ini segitiga restitusi caranya. Bukan langsung menghukum, bukan langsung menyalahkan anak, tapi pakai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu sebagai pendekatan alternatif untuk menyadarkan anak itu. Soalnya tadi itu, kalau anak itu langsung disalahkan, tidak pakai sepatu langsung disalahkan, itu mentalnya akan terganggu. Jadi apa solusinya? Solusinya pakai segitiga restitusi. Pertama, di segitiga restitusi itu Bapak Ibu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh yang kemarin itu, misalkan ya, ada salah satu siswa kita itu tidak mengikuti pelajaran jam ketiga misalkan, dia panggil ke kantor, duduk, tanyakan itu, apakah kamu benar kemarin kamu ke warung? Dia akan menjawab, iya Pak. Terus apa manfaatnya? Tapi dengan nada kita, apa manfaatnya pergi warung? Dia akan menjawab, tidak ada Pak. Terus kalau tidak ada, apakah kamu akan mengulangi lagi? Tidak Pak, saya saja. Itu namanya segitiga restitusi. Jadi itu pertanyaannya, apakah kamu benar kemarin itu pergi ke pasar itu untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu supaya anak-anak itu tidak merasa dia bersalah. Itu menstabilkan identitas namanya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan untuk menanyakan tadi itu apa manfaatnya pergi ke pasar di waktu jam pelajaran itu. Dia akan menjawab, itu namanya validasi identitas. Kemudian menanyakan keyakinan, apakah dia akan mengulangi lagi tindakan itu, apakah benar apa salah. Dia akan menjawab bahwa tindakan itu adalah salah kalau dilakukan. Itu pendekatan segitiga restitusi. Nah ini cocok untuk diterapkan di sistem pendidikan di abad ke-21. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, itu adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya sama, tidak ada bedanya. Kebutuhan dasar sebagai manusia, kebutuhan dasar sebagai pertama adalah bertahan hidup, kedua penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Nanti akan menjelaskan. Bapak Ibu, disiplin itu adalah untuk
kemampuan untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Disiplin bukan hanya tentang mengikuti aturan secara laku, tapi juga tentang memahami tujuan di balik aturan tersebut dan mematuhinya dengan penuh kesadaran. Jadi itu, makna disiplin sesungguhnya itu adalah bukan kita keterkaitannya dengan masalah peraturan yang ilahi, tapi dia anak bisa disiplin karena kebutuhan dia, kewajiban dia sebagai siswa itu. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal kaitannya dengan 6 profil pelajar Pancasila yang disebut dengan P5. Di P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini sekaligus menjadi rujukan sekolah-sekolah untuk merumuskan sebuah visi ya, visi sekolah. Rujukannya itu di P5, profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Yang pertama dia harus beriman, bertakwa sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya itu. Jadi sehingga dia beriman, dia akan mempunyai akhlak dan perilaku yang mulia. Yang kedua itu mandiri. Yang ketiga itu gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Itu adalah 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Pelajaran yang kedua, ini tema sudah masuk pada tema yang kedua, Bapak Ibu. Ada teori motivasi, ada teori hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ini sudah masuk ke tema yang kedua. Teori motivasi. Teori motivasi itu apa? Teori motivasi adalah menelusuri kekuatan pendorong dibalik perilaku. Menelusuri kekuatan pendorong dibalik perilaku. Itu teori motivasi. Jadi tadi itu kalau ada anak yang salah, yang melanggar aturan atau tata tertib sekolah, jangan langsung menyalahkan, tapi tanyakan dulu apa yang melatar belakangi dia. Kenapa dia melakukan tindakan seperti itu? Ditanyakan. Artinya itu stabilkan identitas. Stabilkan itu, ditanyakan, jangan langsung menyalahkan. Pasti, kata beliau tadi, pasti mempunyai setiap perilaku anak itu pasti mempunyai tujuan. Makanya seperti dulu tidak langsung menyalahkan siswanya, tapi ditanyakan dulu, stabilkan identitasnya itu. Gitu. Itu teori motivasi dulu. Kemudian ini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Gitu. Bapak itu bisa baca. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Ini berangkatnya tata tertib. Karena ada tata tertib, itu motivasi eksternal. Eksternal, dan itu sudah diterapkan misalkan itu. Siapa yang menerapkan misalnya kan itu Pak Komisaris itu dan hari-hari dia memantau anak-anak itu. Tapi kalau misalkan tidak ada Pak Komisaris di hari Rabu, itu pasti akan menjadi ingatan bagi anak. Jadi sehingga dia akan berpeluang untuk melanggar. Artinya motivasi eksternal itu Bapak Ibu itu tidak akan bertahan lama menjadikan anak itu berperilaku baik, itu maksudnya. Kedua, itu sama, ada motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan hadiah. Kenapa kalau masuk ke hari? Supaya dapat ranking, Pak. Gitu. Supaya dapat ranking, supaya jadi bintang teladan. Makanya dia lihat itu motivasi eksternal. Itu pun tidak akan bertahan lama. Yang bertahan lama apa? Itu motivasi internal atau motivasi intrinsik itu. Jadi motivasi intrinsik itu untuk menghargai dirinya sendiri. Bahwa itu saya sebagai siswa berkewajiban memang harus berperilaku seperti itu. Sama gurunya juga demikian. Sebagai guru memang harusnya seperti itu. Bukan karena faktor lain, bukan karena tempat sekolahnya,
Bukan karena gajinya tidak akan dibayar, tidak, tapi karena dia sadar dengan sendirinya bahwa sebagai guru dia harus demikian. Kewajiban itu maksudnya motivasi internal. Ini Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini dikatakan bapak pendidikan yang ada di Indonesia. Dan yang pertama kali yang mendirikan pendidikan itu Ki Hajar Dewantara. Apa tujuan dari Ki Hajar Dewantara itu? Untuk melawan ketidakadilan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Jadi teori beliau ini sudah dipakai hari ini di abad 21 di kurikulum merdeka itu. Di kurikulum merdeka sebenarnya sudah lama ini. Jadi itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Gitu. Bukan bebas dari penjajahan, tapi dia bebas belajar apa saja. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini Bapak Ibu, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan. Itu restitusi, menyadarkan murid itu dengan yang berangkat dari sini, bukan karena paksa. Itu namanya restitusi. Nah ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi namanya. Jadi tadi itu tidak langsung menyalahkan. Kalau ada anak yang memecahkan kaca, bukan langsung meminta ganti, tapi dia belajar dengan kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru sama murid. Kalau langsung menghukum itu akan jelas, itu akan berdampak pada murid itu. Tuh, ada Pak Ansari, saya tidak suka Pak Ansari itu. Kenapa? Orangnya berbis, orangnya gila. Saya tidak suka itu moral itu. Tapi kalau restitusi tidak itu. Karena kenapa kalau tidak? Karena tadi memakai pendekatan segitiga itu dia menanyakan dulu apakah yang dilakukan benar, terus tindakannya seperti apa. Itu restitusi, bukan menyalahkan itu. Jadi itu yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru sama murid. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan. Paksaan harus seperti ini, namanya bukan restitusi, tapi menawarkan. Bagaimana anak-anak kalau mau seperti ini, diberi pilihan Bapak Ibu. Kalau dia sama dengan anak belajar itu, di hari ini Bapak Ibu, di kurikulum merdeka itu ada istilah yang namanya berpihak pada murid, belajar sistem pendidikan yang berpihak pada murid. Sistem pendidikan itu bukan anak itu dipaksakan. Kamu buka bukunya, tulis halaman ini, nanti kalau sudah panggil saya. Bukan seperti itu ya. Ya, kemudian keluar. Bukan seperti itu. Atau kamu buka halaman 3, nanti tulis semua. Tidak, itu bukan. Tapi dia sebagai guru ini dia menuntun. Nah, kita mengajarkan anak-anak itu disesuaikan dengan kemauan itu, bukan dipaksakan ya. Karena memang kemauan anak-anak itu berbeda-beda di kelas itu. Ada yang suka ini, ada yang suka itu. Makanya ada yang namanya metode pembelajaran diferensiasi. Nah, diferensiasi itu sistem metode pembelajaran yang menyesuaikan kita sebagai guru ini dengan kemauan anak, bukan memaksakan anak itu. Jadi dikelompokkan. Ciri-ciri dari segitiga restitusi. Yang ketiga, nanti yang ketiga adalah pembelajaran yang adalah keyakinan kelas.
keyakinan kelas ini. Tadi itu apa? Tata tertib kelas. Tata tertib kelas atau tata tertib sekolah. Kalau sekarang itu disebut dengan keyakinan kelas. Kalau tata tertib kelas itu dibuat oleh gurunya. Kalau tata tertib sekolah dibuat oleh kepala sekolah, gurunya, tanpa melibatkan orang tua. Seharusnya kalau keyakinan kelas itu melibatkan semua pihak, kepala sekolah, komite, yayasan, guru, dan perwakilan dari orang tua. Itu kalau keyakinan sekolah. Sama dengan keyakinan kelas, maka siswa harus dilibatkan. Tidak boleh, harus berdasarkan kemauan mereka. Tapi tetap disesuaikan dengan norma-norma dalam sistem pendidikan, bukan bebas. Yang kedua, nggak usah belajar, bukan begitu, bebas maksudnya bukan begitu, tapi tetap dalam norma-norma atau koridor dalam sistem pendidikan kita itu. Jadi itu, nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu sebagai pilihan alternatif sebenarnya. Tadi kata yang ditanyakan di tadi itu sebagai pilihan alternatif. Sebagai pilihan alternatif kalau memang semua cara tidak bisa. Tapi tetap itu tidak diperbolehkan untuk diterapkan. Soalnya ada alternatif pilihan, yaitu namanya segitiga restitusi itu yang harus jadi pilihan itu. Jadi itu. Kenapa tidak peraturan? Karena peraturan ini, kenapa tidak peraturan saja? Karena peraturan itu anaknya tidak akan bertahan lama mengikuti aturan tersebut. Tidak akan menjadi siswa itu berperilaku baik sepanjang hidupnya. Tapi kalau keyakinan kelas, dia kan berangkat dari kesadaran masing-masing. Dia berangkat dari kesadaran diri sendiri, bukan dipaksakan. Makanya itu dia usahakan menjadi anak yang berkarakter dan anak yang berperilaku baik sepanjang hayat itu maksudnya. Jadi kenapa kok tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Itu. Oh ini Bapak Ibu ada gambar ringan ini. Itu bisa dilihat ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, ada budaya positif. Jadi lingkupnya itu lebih kecil. Peraturan kelas itu lebih kecil. Lebih kecil hanya terfokus pada di kelas itu. Kalau di luar kelas, apakah anak itu bersikap demikian? Belum tentu. Ada peraturan kelas itu tidak mencakup semua aspek kehidupan pada diri anak. Tapi kalau keyakinan kelas itu akan mengajarkan semua aspek kehidupan kita, baik dalam lingkungan sekolah, baik dalam lingkungan masyarakat. Nah, kalau sudah tercipta keyakinan kelas, maka sekolah kita akan menjadi positif juga. Terjadilah lingkungan yang positif. Sistem pembelajaran kita aman sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama, sehingga menjadi budaya positif. Yang diharapkan dari materi ini adalah menciptakan budaya positif. Budaya positif itu kita gunakan, bukan karena paksaan dari itu lingkupnya lebih besar. Gitu. Kemudian ini Bapak Ibu pertanyaannya ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan tanggung jawab. Jadi kalau anak mengambil buku, tanggung jawabnya apa? Dia mengembalikan ke tempatnya. Bukan hanya dipaksakan karena ada tata tertib perpustakaan tidak. Tapi memang dia kewajibannya harus mengembalikan kepada tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain itu peraturan. Kalau ada ujian, ada ujian. Ya harap benar ada ujian itu peraturan baru itu peraturan. Jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya dia menghormati. Kalau ada ujian tidak boleh mengganggu. Bukan karena tenang, tidak mengganggu karena ada persyaratan itu silakan itu masker ini. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan.
Pertama, ada 8 Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Selama ini yang kita terapkan apakah sudah sesuai? Anak-anak yang dikasih hadiah itu tepat atau tidak? Anak-anak yang dikasih hadiah itu tidak menimbulkan kecemburuan di antara siswanya itu. Nah, kata William di sistem pendidikan itu tidak cocok, jadi pemberian hadiah itu tidak cocok. Ya memang tujuan kita apa? Tujuannya apa kalau memberi hadiah itu? Supaya anak itu rajin. Tapi rajinnya itu apakah dalam jangka panjang? Pasti dalam jangka pendek. Andai kata anak misalkan tahun ini dikasih hadiah, dia berlomba-lomba belajar itu, terus tahun depan tidak kasih hadiah karena sekolahnya defisit misalkan tidak punya biaya untuk berbelanja, apakah anak itu dijamin untuk tetap belajar? Belum tentu gitu. Karena hadiah itu sebetulnya itu menghukum, menurunkan kualitas terhadap diri anak itu, tidak memunculkan kesadaran sebagai siswa, untuk memunculkan motivasi intrinsiknya itu Bapak Ibu. Kemudian ini salah satu contoh, ada tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi. Jadi itu selama ini kita katakan mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu hukuman. Mencatat, karena kamu tidak masuk, kamu harus menulis sebanyak 2 lembar, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu hukuman. Bukan ada hukuman, ada konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up 15 kali, itu hukuman. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Contoh, ini buku Bapak Ibu. Ini bukunya Bu Ida misalkan, bukunya Ibu Ida. Terus saya sobek, seharus itu konsekuensinya pada diri anak yang terkait dengan anak itu untuk mengembalikan buku ini seperti semula, anak itu harus ngapain? Berikan yang baru, Pak. Memberikan yang baru. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Apakah hukuman atau konsekuensi? Itu konsekuensi karena dia sudah merobek bukunya temannya. Tapi kalau hukuman, pasti dia hukum. Pak, ini ada teman saya sudah merobek buku saya, itu pasti dihukum. Sudah perlu di kelas. Tapi konsekuensi harus dia mengembalikan secara utuh. Itu perbedaannya hukuman sama konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sebagai pilihan, bukan hukuman untuk mengenakan ke anak tadi itu. Kemudian perbedaan konsekuensi dan hukuman baru. Kalau hukuman adalah tindakan yang sengaja diberikan kepada seseorang sebagai balasan atas pelanggaran aturan atau norma. Hukuman bertujuan untuk memberikan efek jerah dan mencegah pelanggaran yang sama agar tidak terulang kembali. Tapi kalau konsekuensi adalah dampak alami dari suatu tindakan. Konsekuensi bersifat positif ataupun negatif. Kalau tadi itu positif, tindakan yang positif, konsekuensi yang positif. Ada konsekuensi positif, ada konsekuensi negatif. Itu perbedaan dari hukuman sama konsekuensi. Ini lagi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Paham dari ini?
Kalau ini gimana? Tapi kan sampai sini. Ya. Membuat anak sakit, baik itu fisik ataupun psikis dalam jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi antara perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Ini contoh nih yang berikut. Contohnya ada seorang anak memecahkan kampas bunga milik orang tuanya. Kalau konsekuensi bunga pecah, anak harus menggantinya. Tapi betul. Kalau buku sobek, maka anak tersebut harus mengganti. Kalau hukuman, anak dihukum tidak boleh nonton TV, tidak dikasih saldo untuk hukuman. Ini yang kedua, seorang siswa yang terlambat masuk kelas. Kalau konsekuensi, siswa harus mengikuti kelas tambahan supaya dia menyusul atas keterlambatan itu. Tapi kalau hukuman, siswa tidak akan mengikuti ujian akhir. Itu hukuman kalau ya. Jadi dampaknya itu lebih menyakitkan daripada konsekuensi. Itu hukuman balik. Yang ketiga, seorang karyawan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Itu peristiwanya. Terus konsekuensinya apa? Karyawan harus bekerja lembur untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi ada timbal balik. Ya, ada penggantinya. Tapi kalau hukuman, karyawan dapat teguran atau bisa pemotongan gaji. Itu kalau hukuman. Itu sifatnya lebih menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi itu lebih halus. Nah, yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dalam sistem pendidikan kita itu, kita tidak boleh menghukum, tapi paling tidak memberikan konsekuensi saja, supaya anak itu tidak tersakiti mentalnya. Di sekolah. Betul. Harus diterapkan di sekolah supaya anak itu mentalnya tidak tersakiti. Apakah itu berlaku di pendidikan apa di Kementerian Agama? Semua. Berarti sekolahan mati kayak mati. Semua. Contoh ya, Ya. hafalan, apa? Kamu berdiri di talian, gimana sih? Ya. Contoh itu semuanya. Berarti mulai dari sekarang itu tidak boleh, Pak ya? Tidak boleh. Itu tidak cocok dengan apa sistem pendidikan kita itu. Kita alasannya kenapa kok tidak cocok? Alasannya kenapa kok tidak cocok? Karena ini menyakitkan, merusak mental anak itu. Ya belum tentu anak itu kalau dikasih hukuman dia senang tidak dikasih hukuman hafalan itu. Walaupun dapatnya positif ya, walaupun dia bisa hafal, tapi perilakunya bagaimana? Dia perilakunya dulu, ini anak itu hafal kan, positif katanya. Ternyata perilakunya bagaimana? Pasti dia punya dendam. Oh nanti dia tak masuk ini, kalau saya jadi ustaz, adanya nanti saya jadi juga. Begitu, tapi ada. Nah, salah satu siswa, kalau terpilih masuk, diganti alhamdulillah bukan terpilih. Nah itu tadi itu karena, nah anak itu karena apa? Anak itu dia rajin itu karena apa? Karena faktor terjual ini kan. Coba terjual ini tidak ada itu. Nah itu, ya mental. Makanya itu merusak mental. Jadi makanya tidak cocok untuk anak saat ini itu. Karena berbeda, karakternya berbeda dengan kita sebagai guru untuk murid. Alamnya juga berbeda, sesuatu berbeda. Jadi anak kita sendiri tidak boleh memaksakan. Kita dekati dengan sedemikian serius itu, memberikan kesadaran bahwa pelajaran itu penting. Bukan kalau kamu tidak belajar, kamu jadi bodoh, kamu jadi apa? Itu hukuman, merusak mental. Tapi coba kalau belajar, apa manfaatnya belajar? Itu menyadarkan. Harus menyadarkan. Makanya tadi itu ada tingkatannya. Stabilkan identitasnya dulu, kemudian tanyakan validasinya, kemudian keyakinan ditanyakan. Itu ada tahapan-tahapannya. Memang itu tidak 100% langsung jadi dulu. Makanya ini dibutuhkan kerjasama. Kalau dulu ya dengan kepala sekolah yang gitu. Di semua unsur itu di semua elemen di bawah pemerintahan, baik itu pemerintahan Kementerian Agama ataupun Kementerian Pendidikan. Bahkan dalam satu kelompok pun, dalam organisasi pun juga demikian, harus seperti itu diharapkan. Ini tadi Bapak Ibu
Kalau hukuman itu dikatakan identitas ganda, tapi kalau disiplin, konsekuensi dan diskusi itu masih baik. Ada netral, ada positif. Tapi kalau hukuman itu dikatakan negatif, tidak boleh digunakan lagi. Tapi kalau konsekuensi itu bisa diterapkan, masih dikatakan cara yang sukses. Kalau hukuman itu cara gagal untuk mendidik anak. Tapi kalau memberikan konsekuensi dan pendekatan melalui restitusi itu cara sukses untuk mengembalikan anak sesuai dengan kelompoknya. Itu. Ini sudah masuk tahap yang keempat, dunia berkualitas. Kebutuhan dasar tadi itu disebutkan ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Ya kalau sebagai manusia, sebagai siswa, sebagai guru itu sama kebutuhan dasar. Pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, keleluasaan, kebebasan, kesenangan itu. Itu 5 prinsip dasar ini sebagai kebutuhan dasar itu memang harus dipenuhi. Kalau siswa yang sama, dia bebas tidak di sekolah, dia senang tidak di sekolah. Jangan-jangan ada tekanan. Jangan-jangan ada tekanan dari gurunya. Berarti kebutuhannya masih belum terpenuhi. Apakah anak-anak itu? Jadi kebutuhan dasar itu bukan melihat faktor lingkungannya, keadaannya, keluarganya. Di sistem pendidikan kurikulum merdeka itu ada sistem namanya sistem pendidikan inklusif. Sebagai guru, sebagai pendidik harus mengayomi semua siswa yang ada di kelas. Jangan ditekan pakai tugas. Nanti kalau tak buka tugas, kamu itu nggak boleh. Karena anak itu harus mempunyai penguasaan, kebebasan, ada kasih sayang dan kesenangan. Kesenangan untuk belajar, rasa kasih sayang dari seorang guru, kebebasan dia berkreasi, dan penguasaan dalam menyelesaikan tindakan-tindakan yang itu maksudnya itu. Kebutuhan bertahan hidup ini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini masalah fisik ya, makanannya. Jadi kalau kita mempunyai anak, ya supaya lebih anaknya lebih fokus belajar, bagaimana caranya? Kasih sarapan pagi itu penting. Sangonya yang cukup, sango kan? Bahasa siapa? Sango. Ya, sangonya cukup atau tidak? Sehingga anak di sekolah, kalau sudah sampai di sekolah itu tidak memikirkan hal-hal negatif. Contohnya ada temannya beli es, dia tidak bisa beli es. Kenapa? Karena cukup. Jadi siswa harus memenuhi 5 standar itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak saya ini misalnya ada kebutuhan khusus, perlakuan kita sebagai guru apakah sama? Apa berbeda Bapak Ibu? Dalam kasih sayangnya, kadang-kadang ya dia memang harus sama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Karena ini keturunan ini nggak boleh seperti itu. Harus ya ada kecemburuan sosial. Jadi mempunyai rasa kasih sayang yang sama. Baik itu di sekolah ataupun di rumahnya sebagai orang tua. Ya tidak boleh imitasi. Itu tidak cocok katanya. Contoh, gurunya yang siswa ini, gurunya ini nggak pernah ngasih sesuatu lagi gurunya, nggak pernah, sering dimarahi. Karena nggak ngasih sesuatu. Nah itu polanya itu pola-pola seperti itu harus berubah. Jadi bersikap baik kepada siswa kita karena ada sesuatu itu harus dirubah. Semuanya kita lihat sama, tidak ada perbedaan. Tidak cocok itu, Pak. Tidak cocok. Karena itu kita mengajukan ke Ustaz ini. Karena itu merusak mentalnya tadi. Merusak mentalnya anak. Jadi tidak boleh. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Itu berharga, tidak ada perbedaan. Dihormati sama, kalau teman A dihormati,
ya sama, saya juga ingin dihormati karena semuanya sama, haknya sama. Hak anak itu yang berkebutuhan khusus atau tidak itu haknya sama. Begitu juga sebagai guru, kita mempunyai hak yang sama juga, berkewajiban yang sama. Yang keempat, Bapak Ibu, kebebasan berkreasi. Yang kedua, yang kelima, kesenangan bermain di sekolah, tidak ada intimidasi antara temannya, apalagi siapa guru ya. Ya kalau misalkan di sini anak-anak senangnya main bola, ya semuanya harus dikasih main bola, tidak ada pilihan-pilihan. Itu salah satu kesenangan yang ada di sistem pendidikan itu. Tidak ada intimidasi dari temannya atau bullying, itu tidak diperbolehkan ya Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa pendidikan itu sama halnya dengan petani. Kita ini, kata Ki Hajar itu sama dengan petani. Petani bagaimana Bapak Ibu? Untuk mendapatkan tanaman yang berlimpah ruah, tanamannya bagus. Bagaimana? Dia memupuk, dia tanahnya dipupuk, tanamannya dirawat, ulatnya dibuang. Semuanya itu sama dengan kita sebagai guru. Jadi kita harus tahu kebutuhan murid itu apa. Jadi sehingga kita bisa menuntun sesuai dengan potensi anak itu bisa berkembang dengan kemauan anaknya, bukan berkembang kemauan gurunya. Nah, kita sebagai guru hanya menuntun, memupuk, mendampingi, menuntut supaya lebih baik. Kalau anak tadi kesenangannya di seni budaya, kita tuntut. Kalau anak tadi kesenangannya pramuka, kita tuntut. Jangan berdasarkan kemauan dari anak itu, bukan dari kemauan kita. Kita hanya memfasilitasi, menyiapkan saja anak. Oh, kamu karena suka pramuka, saya sediakan ini fasilitasnya. Nanti kamu kesini, itu kita sediakan itu saja. Ya, memotivasi, menuntun, membimbing, jadi sesuaikan dengan kemauan murid. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Sama dengan petani, bagaimana cara mendapatkan tanaman yang baik itu? Ya dipupuk, dikasih pupuk, disiram, ulatnya dibuang, gitu. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Kemudian tema ini sudah sedikit posisi kontrol. Tadi kita ada 5, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Nih, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini dulu ada identitas gagal, cara yang gagal, ada cara yang berhasil, ada pilihan alternatif itu menemukan motivasi intrinsiknya itu. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ini contoh-contohnya. Saya bacakan satu saja. Kalau menghukum, menghakimi gitu, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menunjuk itu menghukum. Itu sikap kita ya sebagai guru. Itu menunjuk-nunjuk dan menamakan kita sebagai guru sudah lama di sini menunjuk-nunjuk, bebas melakukan apa saja menyuruh-nyuruh, tidak boleh. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Itu ceramah, diceramah Bapak Ibu 1 jam. Itu. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu terlambat? Apa manfaatnya kamu? Itu ditanyakan. Kalau ada kesalahan dari anak itu. Jadi 5 posisi kontrol ini, kamu pilih mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Kalau sebagai teman, ayolah kami tak usah terlambat lagi. Kasihan kepala sekolahnya itu sebagai teman dengan nada yang datar. Tapi kalau sebagai pemantau itu mengukur dan menggali di balik tindakan itu. Tapi sebagai pilihan alternatif Bapak Ibu adalah menghargai sebagai manajer. Kenapa? Dia menumbuhkan motivasi intrinsiknya, kesadaran yang muncul pada diri anak. Ini contoh kalimatnya. Saya kecewa dengan label. Itu membuat orang merasa bersalah.
Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukan itu penghukum. Kalau seperti teman, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak, lakukan demi saya. Itu sebagai teman. Kalau sebagai teman tahu, nanti saya katakan, nanti kalau kamu rajin saya kasih hadiah. Itu sebagai teman tahu. Sebagai manajer, itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kenapa? Tidak menyakiti, tidak merusak mentalnya, tidak menyakiti secara fisiologis ataupun psikologis, tapi dia menyandarkan diri sebagai anak itu namanya seorang manajer. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, itu segitiga diskusi. Ini yang kita pakai untuk yang kita terapkan ketika menghadapi masalah pada murid. Segitiga diskusi itu bahwa mengakui kesalahan. Anak itu mengakui kesalahannya. Anak itu. Jadi intinya gini, anak itu sebetulnya mau menyampaikan idenya, mau berkata, karena takut. Kita takutnya kenapa? Karena ditunjuk-tunjuk, karena dikasarin. Jadi anak itu tidak bebas mengucapkan ekspresi. Dengan pendekatan segitiga diskusi ini, anak-anak itu bisa diharapkan menyampaikan gagasannya, apa alasannya, sehingga dia bisa menyampaikan, Pak, ya saya terlambat Pak, dia mengakui kesalahannya itu. Kemudian memperbaiki kerusakan, memperbaiki perilakunya tadi itu tidak mengulangi lagi itu. Akhirnya membuat kesadaran. Ketiga itu mencegah kejadian ulang supaya kejadian itu tidak berulang lagi. Itu pendekatan segitiga diskusi, menstabilkan identitas, menanyakan validasi dan menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Ini contoh Bapak Ibu, ini segitiga diskusi. Ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Ini cara kita sebagai guru dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Pertama, kita stabilkan identitasnya dulu. Tanyakan, stabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan apa di balik perilaku yang dia kerjakan itu. Alasannya kenapa? Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Mengenai keyakinan itu, apakah dia akan mengulangi perbuatan lagi atau tidak, itu namanya segitiga restitusi. Ini salah satu cara alternatif untuk menghadapi anak yang bermasalah. Itu ini menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini contohnya, berbuat salah itu hanya sama manusia. Contoh, kemarin itu saya praktekkan itu. Jadi ditanyakan, benar tidak kalau pergi ke pasar? Itu ditanyakan. Ini namanya menstabilkan identitas. Ditanyakan dulu. Kemudian validasi kebutuhan. Apa manfaatnya kebutuhan? Apa manfaatnya pergi ke pasar itu? Di jam pelajaran itu namanya validasi kebutuhan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apakah dia akan mengulangi lagi perbuatan itu menanyakan keyakinan. Nah, cara ini adalah sebagai cara alternatif dalam menstabilkan untuk menciptakan budaya yang positif sehingga menjadi lingkungan positif. Dengan diterapkannya budaya positif di sekolah, maka tidak ada gangguan. Siswa lebih fokus belajar, dan juga lebih fokus menyampaikan materinya, sehingga kita diharapkan punya output yang baik, siswa yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila kritis, inovatif, gotong royong, dan mandiri. Itu yang kita harapkan dari siswa kita, Bapak Ibu. Ini sudah sampai. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Saya apresiasi sekali karena ini adalah bentuk dukungan kepada saya dengan teman-teman ini. Ini penting. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata.
Jadi saya menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya pahami selama 4 bulan ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Itulah beberapa materi, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, yaitu salah satunya kita sebagai pendidik harus juga berpartisipasi terhadap perkembangan guru hebat yang hari ini sudah banyak diterapkan di siswa. Semoga kedepannya siswa kita itu menjadi siswa yang handal dan mampu merubah tantangan zaman hari ini sehingga menjadi siswa yang berbakat, beruji kompetensi dan berprestasi. Itulah salah satu kesimpulan yang kami sampaikan, dan kita tutup pada kesempatan hari ini dengan pembacaan doa. Hari ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Mansur. Saya selaku moderator pada kesempatan hari ini mohon maaf apabila ada tutur kata atau bahasa yang kurang baik dari kami. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Doanya ada 3 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan 'aziman wa rabbil mazidan. Ya rabbana alhamdulillah ya rabbil dari wajibkan karim al-azim subhanallah wa ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sallallahu alaihi wa barakatuh rizqi wa taqabbal wa rahmatan dan barokatan dan Allah bahawin alaina ya Allah bismillahir rahmanir rahim wa la lisan wa badan zul badan ba'da hadath rabbana dan rahmatan dan barokatan sallallahu alaihi wa sallam bihadhi jamil wa فَرَبَّنَا يَا رَبَّنَا حَاجَةً تَقْبَلُ مِنْ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِك عَلَى درجة البلد والصلاة والآخرة بالحياة بعد الموت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسم الله الفاتحة.